Yesus, kami datang hari ini bawa pujian dan syukur kami. Jesus. Kita berdoa sama Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Ambil waktumu berdoa, 1 menit ke depan, fokus berdoa. Tenangkan hatimu. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
dan peliharaku seumur hidup. Lebih lagi katakan, selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinku. Teman-teman sendiri katakan ya, Tuhan selalu, Tuhan selalu. Ini pernyataan diri kami Tuhan. Di tengah masalah kami percaya Tuhan selalu ada buat kami. Di tengah masalah demi beban apapun yang terjadi dalam hidup kami Bapak, kami mau belajar percaya sama Tuhan. Selalu menolong, bangkit berdiri teman-teman semua. Mengenyangkan, Dia mengenyangkan dan pelihara seumur hidup. Dia mengenyangkan dan pelihara seumur hidup. Kami menyembah-Mu Tuhan, seumur hidup kami. Kami percaya Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau melihat kami, Engkau ada di samping kami.
Engkau ada, Engkau ada, Engkau ada beserta kami, tak pernah meninggalkan kami sedetik, tak pernah meninggalkan kami sedetik. Kami percaya dengan iman kami bahwa Engkau Tuhan yang selalu ada untuk kami. Engkau Tuhan yang selalu ada. Jangan buat kami terlelap, jangan buat kami terlelap. Kami mau belajar percaya padamu, belajar taruh semuanya di kaki. Saat kami tidak lihat jalan, Tuhan yang buka jalan. Saat kami tidak lihat hidup kami itu baik, kami mau percaya bahwa Tuhan baik. Kami mau percaya bahwa Tuhan baik, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kami percaya, kami belajar percaya padamu. Kami taruh segalanya, kami taruh semuanya di bawah kaki-Mu. Kami berlindung di bawah salib. Kami percaya padamu, kami percaya padamu Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati kami, Engkau Tuhan yang memberkati kami. Kami percaya padamu, kami percaya padamu. Haleluya. Kami percaya padamu, dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau baik. Kami percaya padamu. Kalau Tuhan tidak izinkan sehelai rambut pun jatuh, tidak akan pernah jatuh. Sebegitu perhatiannya Tuhan sama kami. Sekecil itu Tuhan percaya kalau kami, Tuhan percaya sama kami. Percaya itu kami sama Tuhan. Kami mau belajar percaya sama Tuhan. Ampuni hati kami yang keras ini Tuhan. Kami cuma minta hati yang lembut daripada Tuhan. Tuhan bentuk hati kami. Berserah sepenuhnya sama Tuhan. Karena rancangan Tuhan selalu membawa kebahagiaan, selalu membawa kebaikan buat kami. Tidak ada rencana yang jahat buat hidup kami kalau Tuhan ikut serta dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, rancangan Tuhan penuh dengan damai sejahtera. Thank you Jesus. Kami percaya kami diberkati. Diberkati dengan segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami anak-anak muda-Mu sudah mau hari ini titik balik kami untuk belajar percaya sama Tuhan. Yang mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang mau bersorak-sorai buat Tuhan. Yang mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Semuanya katakan amin. Amin. Katakan haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Shalom PPA. Shalom Backboners. Wah, semangat semua. Yang lagi banyak masalah katakan amin. Wah, sama-sama punya masalah berarti ya. Yang percaya di setiap masalah Tuhan selalu campur tangan. Katakan yes. Yes. Katakan haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan.
Come on. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku tinggalkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Come on, jemaat sendiri katakan. Kasih setiamu bagiku, hikmat tersedia bagiku. Oh. Dan anugerahnya. Come on, 1, 2, 1, 2. Ku diberkati, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati kami dengan semua yang baik daripada Tuhan. Engkaukan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup akan segalanya. Mari keluarkan tanganmu. Aku diberkati. Come on. Kami percaya Tuhan, Allah sanggup untuk menyediakan. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Boleh tunduk kembali teman-teman. Haleluya. Yuk kita siapkan hati kita. Untuk terima sharing firman Tuhan. Tenangkan dirimu. Dalam tenang, Tuhan berbicara dengan jelas.
menyembahkan diri-Mu. Tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, menyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan pun, berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri semuanya dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan kalau pada pagi hari ini, siang hari ini Tuhan kami boleh berkumpul kembali bersama-sama Tuhan. Untuk kami beribadah onsite ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa setiap hal yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, bahwa di dalam musim apapun kami berjalan ya Bapak, Engkau selalu berjalan bersama dengan kami Tuhan.
Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan untuk setiap kami ya Bapak yang sedang dalam pergumulan ya Tuhan. Kalau mungkin dari antara keluarga-keluarga kami ya Tuhan masih belum ada yang mengenal Engkau ya Bapak, kami percaya ya Tuhan, pakailah setiap hidup kami ya Bapak. Pakailah kami selama kami di rumah ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi terang dan bisa menjadi garam ya Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap anak mudamu ya Tuhan yang sedang mempersiapkan dirinya untuk masuk ke kuliahan ya Tuhan. Kami percaya ya Bapak bahwa setiap keputusan yang sudah kami ambil, setiap jurusan yang sudah kami pilih ya Tuhan, biarlah itu dari Tuhan dan biarlah itu rencana Tuhan dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan untuk setiap kesehatan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, untuk setiap berkat kasih karunia-Mu ya Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami ya Bapak. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Angkat kedua tanganmu, katakan. Engkau tak besertaku. Katakan ini dengan jujur. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Oh, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Belajar percaya Tuhan. Belajar percaya bahwa Tuhan selalu baik buat kamu. Rencana Tuhan selalu yang terbaik buat kamu. Jesus. Mari angkat kedua tanganmu sambil katakan. Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Ya Yesus baik.
Tadi pas penyembahan, gue dapet satu ayat. Terus lagunya dari awal sampai 3 lagu penyembahan itu gue selalu dapetin sesuatu. Kita gak bisa cuma nyanyi, ya Yesus baik. Kita gak bisa cuma nyanyi, bila Tuhan gak besertaku, aku gak mau jalan. Kita gak cuma bisa bilang, Tuhan selalu tolong kita, Tuhan selalu tolong kita, Tuhan selalu tolong kita. Kalau kita gak bener-bener imani itu di hati kita. Kita gak bisa cuma asal nyanyi itu akan jadi hal yang sia-sia kalau kita gak imanin itu. Mungkin tadi Kenny bercanda, dia bilang, yang punya banyak masalah katakan amin. Tapi dengan spontan teman-teman katakan amin tuh udah kayak, ini bener gue dapet dari Tuhan. Banyak tadi yang bilang amin. Gue gak tahu kalian sengaja, nggak sengaja, atau bener kalian ada masalah saat ini. Gue gak tahu kalian mungkin gak diterima di sekolah atau di universitas pilihan kalian. Gue gak tahu kalian gak diterima di pekerjaan yang kalian mau, atau kalian masih susah dapat kerja. Gue gak tahu, mungkin keluarga kalian sekarang banyak yang sakit, ada yang kena COVID, ada yang meninggal. Gue gak tahu. Tapi yang pasti Tuhan tahu. Dan kalau lu pahit, percuma tuh, ya Yesus baik itu percuma. Marahlah sama Tuhan, gak apa-apa. Kita pernah marah sama papa kita, Tuhan mau dia anggap kita dia papanya. So kalau lu mau marah, marah sekarang. Tapi selalu setiap abis marah, kita selalu baikan sama papa kita. Entah itu diajak makan sama dia, diajak jalan-jalan lagi. Tuhan juga sama. Kalau mau marah saat ini, jangan bilang orang Kristen, gue bilang Tuhan selalu baik, Tuhan selalu baik. Marahlah sama Tuhan saat ini kalau perlu. Teriaklah, katainlah dia. Karena Tuhan sangat mengerti hati kalian. Kalau kalian gak keluarin, kalau kalian munafik bilang Tuhan baik, kalian gak akan pernah pulih. Mau kalian baca Alkitab, dengar khotbah, nyanyi, pujian penyembahan kayak gimana juga, memang Roma 8 ayat 28 bilang, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kalau kamu imani dalam hati. Tapi kalau kamu bilang, iya gue orang Kristen, udah Tuhan baik emang, udah gitu dong, gak akan dapat apa-apa. Gak akan terjadi apa-apa dalam hidupmu. Ya gue mau kita nyanyi ini sekali lagi. Tapi kalau kamu marah, gak masalah. Tapi kalau kamu mau mengimani dalam hatimu benar-benar, bilang Tuhan kau baik, Tuhan kau baik. Ayo, sama-sama kita sembah Tuhan. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Kau baik untuk setiap kami Tuhan. Kau baik Tuhan, kami gak cuma mau ngomong, tapi kami mau imani dalam hati kami mau rasakan benar-benar Tuhan baik. Bukan karena kami Kristen dari kecil Tuhan, dan kami selalu didoktrin Tuhan baik,
kasih untuk siang hari ini. Kami mau duduk diam, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang sentuh hati kami, buat hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga buah benih yang ditabur itu berbuah berlipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Shalom semua. Shalom. Boleh lampunya dinyalain ini? Ini jam-jam ngantuk nih. Terus, nah, wah thank you. Oke. Sekali lagi shalom semua. Gue tadi dapat titipan sponsor. Katanya kalau 2 menit boleh tolong buka face shield-nya gitu katanya. Mau dapat stock shot foto gitu katanya. Padahal di sini ada tulisan, tolong face shield-nya dipakai ya Pak, terima kasih. Gitu. Ya nggak apa-apa, 2 menit ya. Bulan lalu, gue sharing soal selection. Masih ada yang inget? Itu minggu kedua kayaknya. Minggu kedua yang datang minggu kedua ibadah PPA pertama kali. Yang kedua, ada yang datang? Wah ini orang yang berbeda semua ya. Yang datang bilang, oh banyak berarti, puji Tuhan. Nah di situ gue ceritain kalau setiap manusia, setiap kita akan masuk seleksi. Entah itu di pekerjaan, di sekolah, dalam kuliah, atau dalam kehidupan, bahkan pelayanan. Mungkin ada yang kayak tadi gue bilang tuh, ada yang nggak diterima di sekolah favoritnya, di universitas favoritnya. Itu proses seleksi. Karena sekolah dan universitas hanya terima misalnya 100 yang terbaik gitu. Cuma segitu. Kita mungkin 101, 102. Akhirnya kita terseleksi. Dalam pekerjaan juga gitu. Dalam kuliah juga gitu. Kemarin gue fokusnya ngomongin ke pelayanan. Pelayanan kita kalau suka-suka kita kalau nggak melakukan dengan sepenuh hati, PPA tahun ini akan melakukan itu, seleksi. Ini adalah part 2-nya. Kita akan lebih bahas hal yang kita alami di sekeliling kita, kehidupan kita sehari-hari. Makanya judulnya Natural Selection. Gue akan bacakan arti natural selection. Ada anak IPA nggak di sini? Seleksi alam, ada yang tahu artinya? Gue bacain ya. Natural selection adalah seleksi akibat sumber daya alam yang terbatas, sehingga makhluk hidup terpaksa beradaptasi. Mekanisme ini didasari oleh adanya kompetisi dan adaptasi. Di alam terdapat hukum di mana yang kuat yang akan bertahan hidup. Hal ini menunjukkan adanya kompetisi dalam bertahan hidup, misalnya kompetisi dalam mendapatkan makanan. Individu yang tidak bisa mendapatkan makanannya akan mati. Salah satu contoh yang paling gampang kita mengerti dari arti natural selection adalah COVID-19 ini. Corona ini virus merupakan salah satu, kalau kita ngomong ini alam ya, atau terserah lah, ada bilang konspirasi ini katanya dibikin. Tapi anggaplah itu alam. COVID-19 ini adalah seleksi alam. Berapa juta orang meninggal karena COVID. Apa alasannya dia meninggal? Ada yang sembuh lebih banyak, puji Tuhan. Artinya sedang terkena seleksi. Antibodinya nggak cukup kuat untuk melawan virus itu. Waktu juga itu merupakan seleksi alam. Akhirnya yang sudah tua akan pass away. Dari yang muda itu waktu, itu juga seleksi alam. Gue mau kasih lihat satu gambar, boleh, gambar jerapah itu boleh kasih lihat. Ini salah satu juga contoh seleksi alam yang sangat bagus. Bisa di zoom nggak? Atau kelihatan nggak? Lihat di gambar yang kiri, ya thank you, oke. Di gambar yang kiri, jerapah dulu tuh lehernya nggak sepanjang itu. Jerapah itu cuma segitu. Ada yang panjang. Ada kan kita punya teman-teman yang lehernya panjang. Gua yang nggak ada lehernya nih, ya kan?
Kayak gitu. Terus akhirnya yang karena pohonnya daunnya di atas, dan dia untuk nanggung ini, dia nunduk juga nggak bisa makan di tanah. Akhirnya nggak dapat makanan, mati. Akhirnya jerapah yang kita kenal sekarang lehernya panjang-panjang. Gitu. Ada lagi, ada yang punya anjing? Gue suka banget bahas anjing karena gue mendalami. Bukan mendalami sebagai anjing, bukan maksudnya. Emang Lin kan anjing. Bukan. Tapi maksudnya gue cari tahu sejarahnya apa. Anjing sudah, yaudah gambarnya thank you. Anjing sudah didomestifikasi sejak 10.000 tahun yang lalu katanya. Jadi ada yang bilang anjing itu serigala karena sudah didomestifikasi. Dulu di zaman-zaman Alaska situlah, zaman dulu. Nah, jadi katanya anjing dulu musuhan sama manusia maksudnya. Akhirnya ada satu tuh anjing kayaknya kasihan banget gitu. Anjing yang udah letoy. Akhirnya dipiara sama manusia, dijadi teman berburu. Akhirnya anjing ini jadi jinak. Punya anak kan anjing ini? Anaknya liar, dibunuh. Habis itu ada anak lagi, kan anjing gak beranak satu ya kan kayak kita. Anjing kan 9, 5 gitu kan. Nah anak-anaknya yang liar dibunuh, misal 3, tok bunuh. Dari gen bapaknya tuh. Masih ada lagi, beranak lagi, 5 lagi. Yang 2 galak liar dibunuh lagi. Sampai gen liarnya itu hilang. Itu namanya domestifikasi anjing saat itu. Sudah 10.000 tahun yang lalu sampai sekarang, makanya anjing lucu-lucu gitu. Itu salah satu seleksi alam namanya. Ya kalau dibunuh sih bukan seleksi alam, manusia yang seleksi. Tapi kalau yang kayak gambar tadi, kayak COVID, kayak waktu, umur, itu seleksi. Ternyata di dalam Alkitab banyak natural selection yang terjadi. Salah satunya saat Abraham sama Tuhan tawar-menawar, ingat gak buat Sodom dan Gomora. Abraham bilang, Tuhan kalau ada 50 aja orang benar, maukah Tuhan tidak memusnahkan Sodom dan Gomora? Iya katanya. Tawar-menawar, kita buka aja gimana ayatnya. Biar kayak khotbah kan, kalau enggak katanya cerita doang. Kejadian 18 ayat 21 sampai 33. Ntar gue bacain deh, tolong ditampilin. Kejadian 18, 21 sampai 33. Ada? Kejadian 18, 21 sampai 33. Ada guys? Gue buka deh. Belas 21 33. Oke. Oh udah. Oke. Gue bacain. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu, apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar ada di dalamnya? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhilah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Kita langsung skip ke ayat 33. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham dan kembali Abraham ke tempat tinggalnya. Kita tahu di Kejadian 19 selanjutnya, akhirnya Tuhan memusnahkan Sodom. Karena tawar-menawar 50, 40, 30, sampai 10. Di Sodom gak ada 10 orang baik, orang benar, Akhirnya dimusnahkan, itu seleksi. Yang paling gampang setelah itu Nuh itu apalagi kalau bukan seleksi alam. Katanya semua orang sudah berdosa kecuali satu keluarga, keluarganya Nuh. Bahkan Tuhan sudah kasih grace, tanda kutip, untuk Nuh, ajak semua orang itu.
Ayo, Bahtera, udah mau ini nih, kiamat nih. Tapi orang-orang masa bodoh. Akhirnya dilibas semua sama air bah. Itu juga proses natural selection. Jadi natural selection tuh hal yang gak bisa kita hindarin. Kalau lu gak bener, lu kena sikat. Kalau lu berdosa, lu kena sikat. Kalau lu tanda kutip pengetahuannya kurang, tes buat ujian, nggak bisa kena sikat. Itu hal-hal yang di luar kita nggak tahu imun kita seberapa, walaupun bisa dicek, walaupun bisa dibus. Kita nggak tahu intelijen kita seberapa, walaupun bisa dites juga. Karena natural selection itu selalu datang tiba-tiba. Kalau waktu itu gue bilang gimana kita, bulan lalu ya, gue bilang gimana caranya kita masuk ke saringan adalah mengikuti ukuran saringan tersebut. Sekarang gimana? Orang tiba-tiba dan kita nggak bisa kontrol. Poin kali ini, biar kita bisa lewat dari natural selection, adalah kita mengandalkan Tuhan. Karena kita nggak bisa apa-apa, kita terbatas. Dan natural itu tidak terbatas, alam itu nggak terbatas. Pernah dengar ayat ini? Lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Gimana cara unta masuk ke dalam lubang jarum? Tuhan yang bilang loh itu, gimana caranya unta masuk ke lubang jarum? Ada yang bisa jawab? Ya tinggal masuk aja, orang Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan yang suruh pasti bisa. Nah, seajaib itu Tuhan gitu. Jadi nggak bisa nih kayaknya nih. Ya lu minta pertolongan Tuhan, pasti bisa. Kita harus tahu, apalagi ada ayat yang bilang tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita harus tahu kita ini terbatas. Ya mungkin kita bisa lakukan hal-hal hebat karena Tuhan kasih kita talenta. Tapi kalau kita pikir itu karena diri kita sendiri, itu salah besar. Karena sekali lagi tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Ada yang berencana masuk BINUS di sini? Ada yang lulusan BINUS? Ya malu-malu semua. Ya udah gue sendiri nggak apa-apa. Dulu gue nggak tahu. Gue sekarang kalau anak pada nanya sama gue, kok BINUS itu gimana? Gue mau tes segala macam. BINUS itu gampang masuk, susah keluar. Jadi kalian pasti lulus tes. Keluarnya nggak tahu. Atau mungkin gue doang yang susah keluar, gue juga nggak tahu. Yang pasti buat gue BINUS itu gampang masuk, susah keluar. Tapi gue nggak tahu. Kan anak SMA dulu. Gue tes aja gitu. Di mana teman-teman gue semuanya apply Untar, apply BINUS, Trisakti. Ini satu orang. Terus Ukrida, wah di apply semua tuh. Kenapa? Takut nggak diterima katanya. Dulu gue belum tahu ya, sekarang gue dulu. Tapi gue mau kuliah, gue tuh berdoa, Tuhan gue jurusan apa? Kuliah di mana? Ya waktu itu gue cuma dapetnya sistem informasi BINUS. Walaupun gue nggak maksimal ternyata, kenapa kuliah gue kok kayaknya ancur-ancuran, dan gue juga sempat tanya sama Tuhan. Tapi itu nantilah, ada jadwalnya, gue mau ngomongin soal itu juga, tapi bukan ini. Tapi gue cuma apply di satu tempat. Teman-teman gue bilang, lu gila cuma apply satu tempat, ntar gimana? Ntar lu kalau udah telat masuknya, tahun depan lu katanya. Iya pokoknya gue cuma apply ini aja, gue bilang. Dengan keyakinan yang sok yakin, tapi ya gue tahu karena gue berdoa dan dapetnya itu gitu. Ya diterima, masuk BINUS. Pemusik boleh naik? Musik aja. Gue mau tekankan satu hal, teman-teman. Kadang kita pikir apa hal yang kita pikir baik, hal yang kita bilang gue bisa lakukan dengan kekuatan gue sendiri, tapi pas kita gagal kita kecewa. Percayalah, untuk bisa masuk
ke level-level berikutnya, ke seleksi-seleksi berikutnya, kita perlu bantuan Tuhan. Kita perlu bantuan Tuhan. Gua mau minta satu temen gua buat cerita. Dia itu kuliah, lulus, dia masuk ke Big Four. Kalian tahu Big Four? Big Four itu adalah perusahaan, apa ya ngomongnya? Pokoknya perusahaan besar tentang keuangan, ada 4 yang terbesar di dunia. Salah satunya namanya PwC, PricewaterhouseCoopers, McKinsey, EY, Ernst & Young, satu lagi gue lupa, gue kan nggak into itu. Tapi yang pasti Big Four itu banyak perusahaan di dunia, nggak cuma di Indonesia. Nah dia keterima di situ. Orang-orang sangat mendambakan kerja di situ. Anak SE itu 1 tahun pertama, 2 tahun pertama minimal gue kerja di situ. Setelah itu gue punya portofolio, gue bisa apply dimanapun dengan gaji besar katanya. Gue punya beberapa teman yang ada di sana. Dan anak ini teman gue ini masuk ke sana. Dan gue mau minta dia cerita gimana dalam hidupnya yang baru lulus bisa dapat ke tempat yang didamba-dambakan semua sarjana ekonomi. Gitu. Gue nggak tahu dia masih mendambakan tempat itu apa mau keluar, tapi dia happy lah di sana. Gitu. Oke, ada orangnya. Nah ini dia. Sini. Mic-nya mana mic-nya? Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Iya, lu di Trisakti aja ya? Di ini sih STI-nya, jadi Iya, Trisakti School of Management. betul. Oke. Gue lupa, gue sejujurnya lupa, tapi gue tahu itu sebuah kesaksian, makanya gue minta lu. Ceritanya tuh awalnya gimana lu mau masuk sana? Ceritanya, jadi kan gua kuliah nih, ya biasa lah pada umumnya. Gue juga IPK gue nggak gede banget, cuman berapa ya? IPK gue tuh cuma 3,18. 3,18 bukan 8 ya, jadi Iya. 3,1. 3,1. Apa gue lebih rendah? Oke, terus? Jadi biasa kayak kan kau nyuci bayar ya. Gue nggak mau membebani orang tua. Cuci gua nilai. lagi. Iya. Iya. Gue nggak mau membebani orang tua lagi gitu. Kayak nilai gue C-nya tuh banyak. Jadi ya udahlah segitu. C lu banyak? Banyak. Gue yakin C gue lebih banyak. Ya. Nah udah terus pas lulus, gue jujur gue nggak tahu mau kerja di mana. Oke. Terus teman-teman gue tuh biasa PwC itu kan ada program magang. Nah, teman-teman gue magang. Kalau lu magang di sana dan lu oke perform, dia akan langsung tawarin lu mau langsung masuk nggak? Jadi tanpa tes lagi. Kalau magang? Kalau magang. Nah teman-teman gue, ya teman main gue ada 2 orang masuk sana. Terus dia bilang, udah coba dong masuk dong. Udahlah gue coba. Tes nih. Lu nggak magang tuh ya? Nggak magang. Masuk jalur normal ya? Iya. Datang, masukin CV semua, dipanggil tes. Tesnya tuh ada 3, tes logika, bukan logika, tes mat, tes akuntansi sama tes bahasa Inggris. Oke. Jujur, ya akuntansi gue bisa jawab dikit lah, Inggris oke. Logikanya ini susah. Karena Soalnya lu tuh tidak punya logika. deret angka matematika. Tapi dari 8 angka itu gue nggak bisa ketebak alurnya gimana. Oke. Jadi awal-awal masih gampang tuh, kayak 1 ke 3 tuh kali 2 misalnya, Yeah. 2 ke 4-nya kali 5. Itu masih ketahuan, gue awal-awal masih bisa. Lama-lama udah nggak jelas nih. Waduh. Udah tuh gue cuma berdoa aja sih. Tuhan kalau emang kehendak Tuhan gue masuk sini, gue masuk lah. Dan waktu itu gue cuma ngelamar di situ. Jadi kalau nggak keterima? Ya baru gue nyari lagi. Mak gue marah-marah sih waktu itu. Oke. Lu pikir cari kerja segampang itu? Ya. Ternyata segampang itu. Oke, lanjut. Ya udah, kira gue daftar, ya gitu keterima. Kaget. Terus udah masuk training, trainernya cerita, ya selamat, ayo tepuk tangan buat diri kamu sendiri. Kamu adalah berapa persen berarti ya? Kamu adalah 10% dari semua pelamar. Jadi setiap tahun kata dia PwC itu dia ngelamar 2.000 orang, yang masuk cuma 200. Wow.
Tepuk tangan gak sih? Lucy mau pindah nggak? Oh lu sih, oke. Akun. Iya, gue mau nanya lagi. Lu nggak yakin tapi lu berdoa. Iya. Pas tes, pas lihat soal ujian logikanya, Lu berdoa pas lagi tes ya? Tuhan tolonglah Tuhan. Kalau emang masuk, kalau enggak ya udahlah, beri hikmat aja. Udah saya gue jawab, udah nggak bisa gue jawab. So, tes itu seleksi dari 2000 jadi 200. Guys. Orang dia nggak bisa jawab, dia bilang dia nggak bisa jawab kok. Tapi kenapa lulus? Apakah salah nama? Atau dia bisikin sebelahnya, itu di kiri atas tulisnya Jerome gitu. Nama gitu. Nggak mungkin kan? Ya kalau bukan Tuhan, guys. So, apapun yang kalian hadapi hari-hari ini, yuk kita andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan bener-bener deh. Ini contoh, banyak contoh yang kayak gini gue bisa panggil teman-teman yang lain gitu. Gue tahu ceritanya gitu. Terus bulan lalu gue cerita soal kom itu juga. Dari berapa orang cuma yang lulus cuma berapa. Dan kategori lulusnya ada yang A dan B. Gimana bisa dapet A gitu. Itu kalau bukan Tuhan, sekali lagi. Poin khotbah ini cuma itu, andalkan Tuhan. Bukan kekuatan kalian sendiri. Ada amin? Tepuk tangan buat Tuhan. Oke. Letakkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagi sebab Allah sanggup akan segalanya. Mari keluarkan tanganmu. Come on. Kami percaya Tuhan Allah sanggup untuk menyediakan diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Mari teman-teman kita siapkan hati kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan baik, sungguh baik dalam hidup kami. Kami bersatu hati berdoa Tuhan bagi setiap kami yang hadir di tempat ini. Sebagai anak-anak muda Tuhan, satu keluarga di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Mari Allah Roh Kudus terus berjalan bersama-sama dengan kami. Pegang tangan kami. Ketika kami melangkah di masa muda ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh berjalan dan menangkan jiwa-jiwa sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Namun sebelum kami berjalan jauh Tuhan, kami rindu ada pemulihan terjadi dalam hidup kami. Kami rindu terjadi pemulihan dalam keluarga kami. Kami rindu terjadi pemulihan dalam diri kami. Kami rindu pemulihan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Agar kemenangan demi kemenangan kami boleh dapatkan Tuhan. Saat ini kami berdoa secara khusus Tuhan buat Lincoln yang telah membawakan firman hari ini. Mari Tuhan dia pakai lebih lagi. Mari Tuhan pakai dia lebih lagi Tuhan. Beri hikmat baginya Tuhan. Kuasa-Mu terus ada atasnya. Makasih ya Tuhan. Tuhan kasih Lincoln bagi setiap kami. Makasih Tuhan. Biar apa yang dia sampaikan hari ini boleh tertanam di hati kami, bertumbuh dan berbuah lewat hidup kami. Kami juga telah memberi persembahan. Berkati persembahan kami Tuhan, agar berguna bagi penata layanan-Mu di muka bumi ini. Terlebih khusus di pelayanan kami di gereja kami. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami, mama papa kami dimanapun mereka berada. Kami berkati papa kami, berkati mama kami.
Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka. Berkati kakak beradik kami. Kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, Tuhan berikan dalam keluarga kami. Makasih Tuhan, makasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk semua pemerintahan mulai dari pusat sampai pelosok pedesaan. Kami berdoa juga Tuhan buat lingkungan rumah kami. Biar ada damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami dan lingkungan kami. Makasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat gereja kami. Mulai dari pusat, bahkan di tempat kami ini di GBI dan Mogot. Lebih dalam lagi kami berdoa Tuhan buat PPA. Biar setiap yang melayani Tuhan boleh memberi diri, boleh bayar harga di hadapan Tuhan. Dan membawa setiap kami anak-anak muda kepada kemenangan demi kemenangan. Makasih Tuhan Yesus, makasih Bapa. Lebih dari segala perkara kami mohon ampun atas salah dan dosa kami yang melanggar semua perintah Tuhan. Dan sebelum kami pulang dari tempat ini, kami siapkan hati kami untuk terima berkat daripada Tuhan. Mari teman-teman semua, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita. Anak-anakku, pulanglah dengan berkat daripada Tuhan Allah Bapa, dan perantaraan dengan anaknya yang tunggal dan Roh Kudus yang setiap hari membuat engkau kuat dalam segala sesuatu. Terimalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah. Kau akan dipakai Tuhan. Dalam hidupmu engkau akan menghasilkan banyak hal. Dan dalam segala sesuatu yang sudah Tuhan taruh, yaitu potensi-potensi ilahi, itu akan berkembang dan akan berbuah-buah. Dan dalam seluruh bagian hidupmu engkau akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Biarlah berkat itu kau terima mulai hari ini sampai nanti Tuhan datang menjemput engkau dan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Thank you, God bless you all.